Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadiruna ikhwan muslimina rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang saya muliakan, dan insyaallah kita yang hadir ini bagian dari orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kita sebagai hamba-Nya, sebagai ikhtiar kita untuk mencari dan menggapai ridho-Nya. Perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya yang namanya pakaian takwa itu adalah ukuran kemuliaan seorang hamba, derajat tinggi seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan atau ending dari semua ibadah. Hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang rela, yang ridho atas segala ketetapan Allah yang ditimpakan kepada dirinya, dan hanya orang yang bertakwa sajalah yang Allah ridho atas apa yang dilakukan oleh hamba. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sebagaimana realita ataupun fenomena yang sering kita saksikan dan mungkin juga sering kita rasakan, di mana terutama di akhir zaman ini yang namanya waktu itu berjalan terasa begitu singkat dan cepat. Ilmu pengetahuan itu tinggi, banyak, tapi kadang-kadang tidak membawa manfaat. Harta kita mungkin berlimpah ruah, tapi tidak bisa membawa maslahat. Kita mempunyai keluarga besar, tapi keluarga besar itu tidak membuat, malah mengangkat martabat. Bahkan ada di antara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amanah jabatan, tapi jabatan itu tidak membuat perubahan yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah yang kita sebutkan tadi adalah bagian dari hal yang sangat fundamental di dalam kita menjalankan sendi-sendi kehidupan? Manusia itu tidak bisa hidup tanpa terkait dengan waktu. Manusia itu tidak bisa mengerjakan apa-apa tanpa didasari ilmu. Manusia itu kehilangan kebahagiaan tanpa ada keluarga di dalam hidupnya. Manusia itu akan kehilangan gairah dan kehilangan keagungan tanpa memiliki harta. Lalu kenapa itu semua seringkali tidak membuat orang bahagia? Penyebabnya, jawabannya adalah satu,
karena semua yang kita miliki itu Allah sudah cabut keberkahannya sudah hilang, sehingga sulit kita untuk mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kebahagiaan. Mari kita telisik satu persatu. Kita memulai dari yang namanya waktu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tibrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta yataqarrabuz zaman." Tidak akan terjadi, kata Nabi, hari kiamat sampai terasa waktu itu sangat dekat dan cepat. Fataqumus sana hatta kasyahr. Seperti 1 tahun itu rasa-rasanya 1 bulan. Fatakuna syahr kal Jumu'ah. 1 bulan itu seperti 1 pekan, 1 Jumat. 1 Jumat itu seperti 1 hari. 1 hari itu seperti 1 jam. 1 jam itu, kata Nabi, persis kayak kilatan api memakan daun-daun kurma. Kenapa ini bisa terjadi di akhir zaman ini, Pak? Padahal yang namanya peredaran waktu, nominal waktu, dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang itu sama. 1 hari 1 malam itu sama 24 jam. 1 pekan itu ada 7 hari. 1 tahun itu ada 12 bulan. Kenapa terasa dekat dan singkat? Jawabannya adalah keberkahan yang Allah cabut. Kenapa? Waktu yang berlalu tidak kita isi dengan ibadah, waktu yang lalu tidak kita isi dengan ketaatan. Kalau kita ingin melihat waktu itu yang mempunyai keberkahan, Pak, lihatlah waktu Jumat ini. Makanya waktu Jumat itu terasa lama. Khutbah itu terasa lama karena dia membawa keberkahan. Maka banyak di antara kita itu yang gak sabar, datangnya paling belakang, pulang paling duluan. Orang khotib dia tidur. Kenapa? Dia merasa waktu itu sangat lama. Padahal disitulah letak keberkahan itu. Begitupun dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu terasa lama dari bulan-bulan yang lain. Kenapa itu bisa terasa lama? Karena di situ banyak kegiatan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini terasa lama? Kita target membacanya 20 menit, lama betul terasanya. Kenapa? Karena itulah keberkahan. Makanya Ramadan datang itu bukan sekadar rutinitas pergantian tahun, Pak. Tapi Ramadan itu mengajarkan kepada kita semua bahwa selama ini, mungkin selama 11 bulan, kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, lupa berzikir kepada Allah, lupa untuk bersedekah harta di jalan Allah, sehingga keberkahan itu dicabut dalam kehidupan kita. Kita sering terkesima dan terjerumus kepada hal-hal yang cenderung bersifat duniawi, tapi merupakan hal-hal yang bersifat kufur. Makanya keberkahan waktu itu dicabut oleh Allah. Maka oleh karena itu, momentum Ramadan ini, jadikan ini kilas balik. Bagaimana kita memulai mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya, agar waktu yang kita miliki, waktu yang diberikan Allah, umur yang diberikan Allah, sisa-sisa umur yang diberikan Allah, bisa kita manfaatkan dengan baik, agar itu mengandung keberkahan. Jangan sampai kita menyesal nanti, Pak, di akhirat. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah 35 surah Fatir ayat 37. Wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi wa man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu fama lizzalimin min nasir. Begitu mereka dilemparkan dalam neraka, apa keluhan penduduk neraka itu? Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal.
demikian. Kami ingin mengerjakan amal soleh, tidak seperti dulu ya Allah. Dulu kami lalai, banyak terlena, banyak waktu yang terbuang, banyak waktu yang sia-sia. Tapi apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi wa man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kamu itu sudah diberi umur yang panjang, diberikan kesempatan, tapi umur yang panjang, kesempatan yang diberikan tidak kamu gunakan untuk berpikir, tinggallah kamu dalam neraka. Kamu orang zalim, kamu tidak bisa ditolong. Kalau itu jawaban Allah di akhirat nanti, Pak, apa yang mesti kita lakukan? Sebab kita di dunia sudah diberikan Allah kesempatan, tapi waktu yang diberikan tidak kita gunakan untuk mencari keberkahan. Banyak kita tertipu oleh urusan-urusan dunia. Ini keberkahan yang pertama. Keberkahan yang kedua yang harus kita cari dalam bulan Ramadan ini adalah keberkahan ilmu. Ilmu itu bukan menambah perbendaharaan, Pak. Tiap malam kita bisa kajian, subuh ada kajian, begitu tarawih ada kultum kajian. Bukan sekedar menambah perbendaharaan, tapi ilmu itu jalan menuju kebenaran. Untuk apa ilmu tinggi kalau nggak diamalkan? Lebih baik ilmu itu sedikit diamalkan ketimbang banyak menjadi bumerang dalam kehidupan. Makanya ilmu itu dikit gak apa-apa. Yang paling baik itu banyak dan diamalkan. Setelah dicari, diamalkan, diajarkan kepada lain, itulah yang disebut dengan keberkahan. Terakhir, masalah keluarga. Keluarga adalah motivasi utama kita untuk mencapai kesuksesan. Tapi jangan salah, Pak. Kesuksesan yang sebenarnya adalah apabila keluarga itu ada nuansa agama di dalamnya, ada tauhid berkumandang di dalamnya, mampu kita menyelamatkan keluarga itu dunia dan akhirat. Bukan kita belikan keluarga itu rumah yang bertingkat saja, bukan mobil yang mewah saja, bukan sekolah yang tinggi saja, bukan title yang berenteng saja. Kesuksesan, keberkahan yang sejati ada nuansa agama di dalam keluarga itu. Ini yang sering kita lupakan. Kadang-kadang jangankan mendidik anak itu dengan pola-pola agama, bah kita saja seringkali meninggalkan ajaran agama. Oleh karena itulah seringkali di akhir zaman ini banyak keberkahan itu menghilang dari kehidupan kita. Waktu terasa singkat, ilmu banyak tidak bermanfaat, harta banyak tidak membawa masalah, punya jabatan tak bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Keberkahan yang Allah cabut dalam rahmat manusia banyak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan saja bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsalahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sajalah penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan keberkahan, baik itu diturunkan dari langit maupun dikeluarkan dari perut bumi. Tapi kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah.
maka tunggulah kehancuran untuk mereka akibat apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 96. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويكفي المحبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yazkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.